Aku adalah putra Bali, dan sudah selayaknya sebagai orang Bali harus mengetahui asal-usul tanah kelahirannya sendiri. Bali yang aku kenal, dan mungkin yang kalian juga kenali selama ini, adalah sebuah pulau nan indah dengan berbagai macam kesenian dan budaya serta alamnya yang asri, yang mampu membuat setiap pasang mata yang melihatnya terpana. Hal itu pula yang menjadikan Bali terkenal hingga ke mancanegara, sehingga Bali menjadi destinasi wisata paling populer di dunia. Bahkan nama Bali lebih terkenal daripada nama negaranya sendiri, Indonesia. Tapi, di balik gemerlapnya pariwisata Bali, ada satu hal yang mengganjal pikiranku, yang selalu membuatku bertanya-tanya, yaitu apa sebenarnya yang membuat Bali menjadi Bali hari ini? Kenapa hanya Bali yang sukses dengan pariwisatanya? Padahal daerah-daerah lain juga memiliki tempat wisata yang sama indahnya, yang tentu memiliki keunikannya sendiri. Ini selalu menjadi tanda tanya besar dalam hidupku. Sampai suatu ketika, aku menemukan sesuatu yang akan merubah segalanya, sekaligus memberikanku jawaban atas pertanyaan mengapa ini semua bisa terjadi. Dan jawaban itu membawaku kepada sebuah kisah tragis nan kelam yang terjadi pada abad ke-20, yang dimana saat itu Nusantara sedang berada di bawah kekejaman penjajahan bangsa Belanda. Dan kisah yang kumaksud adalah Perang Puputan Badung, sebuah perang sampai titik darah penghabisan yang tidak hanya dilakukan oleh pria, namun juga wanita dan anak-anak. Mungkin ini terdengar aneh, dan kalian berpikir, apa hubungannya peperangan dengan pariwisata? Ya, awalnya aku juga memiliki pemikiran yang sama seperti kalian. Tapi rupanya, memang perang inilah yang menjadi titik awal bagaimana pariwisata Bali bisa menjadi seperti sekarang. Secara garis besar, Perang Puputan Badung berawal dari kebijakan Pax Neerlandica pemerintah Hindia Belanda. Pax Neerlandica sendiri adalah upaya Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Dan di tahun 1904, untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Belanda berupaya untuk menguasai Bali. Namun upaya tersebut mendapat sebuah halangan, karena pada tanggal 13 Juli 1849, Belanda telah menyepakati sebuah perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Bali, yang dimana secara umum perjanjian tersebut berisikan kemerdekaan urusan dalam negeri kerajaan di Bali, dan pemerintah Belanda dilarang untuk ikut campur. Belanda yang dihadapkan dengan kenyataan itu tetap berusaha menguasai Bali menggunakan berbagai macam cara kotor, sehingga terjadi gejolak di antara kerajaan-kerajaan yang berada di Bali. Tetapi suatu ketika, entah karena kebetulan atau bukan, pada tanggal 27 Mei 1904 terdampar sebuah kapal dagang berbendera Belanda bernama Sri Kumala milik Kwe Tek Chiang, saudagar Cina dari Banjarmasin, dan kapal yang membawa bahan makanan itu terdampar di Kerajaan Badung, tepatnya di Pantai Sanur. Peristiwa terdamparnya kapal ini menjadi bibit terjadinya ketegangan di kemudian hari, karena Belanda memanfaatkannya untuk mewujudkan Pax Neerlandica di Bali. Lalu, singkatnya, kapal ini ditolong oleh rakyat Sanur beramai-ramai. Seluruh penumpang selamat, tapi barang yang dibawa Sri Kumala diklaim hilang oleh sang pemilik. Klaim inilah yang membawa Kwe Chiang melapor kepada Belanda dan menuduh rakyat Sanur telah merampas isi kapalnya. Tuduhan itu tidak diterima oleh rakyat Sanur karena mereka tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian, Kerajaan Badung pun bertindak dengan berusaha mencari pencuri yang dimaksud. Namun karena rakyat memang tidak pernah melakukan hal tersebut, akhirnya rakyat Sanur dan seluruh petinggi kerajaan bersumpah di sebuah pura. Di lain pihak, Belanda yang mendapat laporan kemudian segera meminta ganti rugi sebesar 7.500 gulden kepada Raja Badung. Tapi Raja Badung tidak menggubrisnya dan secara tegas memilih membela rakyat daripada membayar ganti rugi yang didasari atas kebohongan. Akibatnya, pada tanggal 6 Januari 1905, Belanda melakukan sebuah tindakan yang dimana mereka memblokade perairan Sanur. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian di pihak Badung. Jalur perdagangan kerajaan tertutup dan berakibat pada kerugian ekonomi dan terhambatnya pasokan pangan. Lalu karena muak dengan kebijakan ini,
Raja Badung pun menuntut balik. Ia menuntut kerugian kepada pemerintah Hindia Belanda sebesar 3.570 gulden agar dibayarkan segera kepada Kerajaan Badung atas blokade yang sedang dilakukan. Tapi Belanda tidak menanggapi hal itu secara serius. Dan karena merasa bahwa blokadenya terhadap Kerajaan Badung tidak membuahkan hasil, pihak Belanda kemudian mempersiapkan pasukannya untuk melakukan aksi militer atas dasar menjalankan surat perintah ekspedisi militer yang dikeluarkan pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 4 September 1906. Sehingga perang antara pemerintah Hindia Belanda melawan Kerajaan Badung pun tidak dapat dihindarkan. Singkat cerita, perang ini memakan 7.000 korban jiwa. Tentunya yang paling banyak memakan korban adalah pihak Kerajaan Badung. Namun, bagian yang paling menyayat hati dalam pertempuran ini adalah momen ketika pasukan Belanda bergerak maju mendekati Puri Pemecutan. Raja yang diusung dengan tandu berkumpul dengan para punggawa, istri, dan anak yang saat itu masih kecil beserta seluruh rakyatnya, baik itu pria maupun wanita. Laki-laki dan wanita semuanya membawa senjata yang terdiri atas keris dan tombak. Anak-anak juga demikian, dan bayi dikendong. Semuanya bergerak menyongsong kehadiran pasukan Belanda. Rombongan raja bergerak secara perlahan mendekati pasukan Belanda. Lalu, setelah posisi mereka sangat dekat dengan posisi pasukan Belanda, pada jarak terakhir, raja dan rakyat Badung berlari kencang dengan tombak dan keris terhunus menerjang musuh. Saat itulah, tembakan salvo dilepaskan sehingga beberapa orang jatuh tersungkur, termasuk raja. Dan raja pun gugur di saat itu juga. Pengikut yang masih hidup melanjutkan penyerbuannya, dan tembakan gencar pasukan Belanda diteruskan. Alhasil, perang ini pun berakhir pada tanggal 20 September 1906 dengan kemenangan berada di pihak Belanda. Tapi, seperti yang kita bahas di awal, perang ini adalah awal mula dari lahirnya pariwisata Bali, dan kemenangan yang didapatkan Belanda tidak sepenuhnya membawa keberuntungan baginya. Karena setelah kemenangan ini, Belanda mendapat banyak sekali kecaman dari berbagai pihak, khususnya negara-negara Eropa, karena telah menjajah dengan cara yang biadab. Pada waktu itu terjadi peristiwa yang mengerikan bagi orang-orang Belanda, karena mereka tidak pernah menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Mereka harus membunuh anak-anak dan wanita yang tidak bersalah demi kemenangan. Kemudian, karena menanggung malu dan berusaha menutupi kejadian itu, akhirnya pada tahun 1920 tercetuslah sebuah kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dan kebijakan itu bernama Bali Siring, sebuah kebijakan berkedok pencitraan yang nantinya akan mengubah takdir Bali untuk selamanya. Bali Siring atau Balinisasi adalah upaya Belanda untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan dan tradisi Bali agar tetap utuh sebagaimana mestinya. Melalui Bali Siring, pemerintah Hindia Belanda juga mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata baru dengan brandingnya sebagai tempat wisata di sebuah pulau tropis dengan kebudayaannya yang eksotis. Dengan adanya kebijakan ini, Bali yang dulunya bermaksud untuk dikuras sumber dayanya berubah menjadi dipelihara dan dikembangkan menjadi destinasi wisata oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan pengembangan tersebut berlangsung hingga Bali menjadi seperti sekarang. Bila disimpulkan, maka pariwisata Bali pada hari ini adalah sebuah perjuangan dari para pahlawan kita yang pantang menyerah dan rela mengorbankan apapun demi tanah kelahirannya. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa Bali berkembang menjadi pulau pariwisata karena kebijakan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda yang memiliki pemikiran maju ke depan, sehingga hasilnya bisa dipetik oleh generasi di masa sekarang. Maka dari itu, usai sudah pembahasan kita kali ini, dan bila mana ada kesalahan dalam penyampaian tadi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Aku Gede Jananuraga, dan sampai jumpa.